Diki minta tolong dicatat. Kesepakatan apa yang mau kita ambil supaya kelas kita hari ini bisa berjalan? Oke, Bu Eli. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh materi yang disajikan. Gimana Bapak Ibu? Oke, ya, satu. Yang lain? Tidak memainkan handphone dan alat komunikasi. Simpen ya Bapak Ibu. HP-nya disimpan sampai selesai. Kecuali yang untuk saya ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga apa Bapak Ibu yang bisa kita lakukan? Ada waktu istirahat sekitar 25 menit sholat asar. Oke, ada waktu 25 menit kelamaan. Enggak, 25 menit habis nanti pada pulang semua. Oke, jangan 25 kali ya, 4 jam ya. Oke, apalagi 15 menit ya. Gak boleh makan dan minum. Oh boleh. Karena tadi sudah disuruh, ya enggak? Sepakat kita ya, boleh makan dan minum dan santai ya pelaksanaan kita hari ini. Oke, ada lagi? Kayaknya Pak Yusuf udah riak-riak, matanya udah mau tidur. Oke, nggak boleh tidur ya, perhatiin. Pak Usman? Gunakan triple S. Santai, serius, sukses. Boleh. Itu tadi makanya silakan minum Bapak Ibu. Menggunakan triple S. Oke. Santai, serius, sukses. Bukan senyum. Senyum terus nanti Bu, sini Bu. Oke, yang lain? Ini. Menjaga kebersihan. Bu Ida? Kalau ada yang ngantuk atau yang tidak perhatian, kita ciptakan diam-diam supaya tidak ngantuk. Iya. Mungkin dari itu awalnya terus kami jawab apa gitu. Oh, harusnya nari aja ya. Kalau misalnya saya halo, tepuk sekali. Hai, tepuknya 2 kali. Halo, hai, tepuknya 3 kali. Ya. Halo, hai, hai, nggak nepuk. Boleh, kita mulai. Ini kan kesepakatan kita ya, supaya nggak ngantuk. Oke. Halo, hai, halo. Nah, siapa yang 2 kali? Oke, ulang. Halo, hai, halo, hai. Harusnya tidak tepuk ya. Halo, hai, hai. Ini coba lihat ke belakang itu Pak Alfian. Belang, Pak kuat tepuknya nggak apa-apa. Oke. Halo, hai. Lihatin ya, lihatin. Halo, hai. Halo, hai, tepuk 3 kali. Ayo, siapa yang nggak tepuk? Halo, hai, hai. Oh, bagus konsentrasinya. Sekali lagi, saya mau
mau cari yang kena hukuman nih, suruh apa lah di sini ya, suruh joget. Boleh aja, ini kan breaking, konsekuensi ya. Hai, ya banyak, banyak. Ini kan supaya nggak ngantuk ya, jadi kita dengarkan Bu Juli nyanyi dulu. Kalau joget, suruh ngapain Bu? Suruh ngapain Bu? Joget. Puisi aja, puisi. Jadi apa? Kesepakatannya kan joget. Masa diwakilkan? Oh ya sudah, ya sudah. Ya sudah. Yo, oke ya, Bapak Ibu kita lanjut lagi ya. Oke ini ya, kesepakatan kelasnya kira-kira gimana? Cukup di sini? Cukup ya. Kita lanjut. Tadi tujuan kegiatan. Ke atas, ke atas. Nah, tujuan kegiatan. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan pendidik dalam membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan melalui komunitas belajar sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi yang kita tuju adalah peningkatan hasil belajar peserta didik atau kualitas pendidikan. Itu ya tujuan kegiatan kita. Tapi belum tujuan kegiatan kombel kita belum. Ya, baru tujuan secara umum. Lanjut. Terus. Nah sekarang mulai dari diri, Bapak Ibu, mulai dari masing-masing ya. Kita lihat di sini ada refleksi guru dan kepala sekolah. Selama ini kita sudah melaksanakan kombel, ya. Yang kemarin narasumbernya adalah Pak Gede. Dari hasil kombel itu, dari hasil apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, bagaimana efektivitas kegiatan komunitas belajar pada sekolah kita? Efektivitas. Kan sudah Bapak Ibu jalanin semua ya kemarin, udah 3 kali kombel kita. Nah ini yang keempat kombelnya. Ini nanti dipakai untuk bulan Juli ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah Bapak Ibu sudah mendapatkan 1 tahap kegiatan kombel. Kira-kira bagaimana keefektifan dari kombel yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin? Ada yang mau nyumbang pendapat? Ya, Pak Yuswan. Siap-siap, Bu Tiwi. Terima kasih Bu. Dari 3 kombel kemarin, sepertinya kita belum menerapkan seperti apa yang dikatakan Pak Tim tadi, enjoy, santai, masih seperti IHT atau workshop seperti itu. Itu hasil evaluasinya. Ke depan, jamnya juga jangan terlalu sore ini Bu. Ini yang agak sepuh-sepuh ini sudah mulai ngantuk-ngantuk gitu. Itu saja Bu. Oke, ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain bagaimana efektivitas dari kombel kita? Ya, Pak Alfian. Ujung dulu. Pak Ayub. Terima kasih Pak Ayub sudah aktif ya. Saya justru berbeda pendapat dengan Pak Yuswan. Menurut saya suasana yang kita bangun di kombel itu sudah cukup santai, tidak terlalu formal seperti kawasan harian. Karena banyak bercanda, kemudian juga tidak seserius seperti dulu-dulu kita di hati. Kemudian memang ada hal yang perlu kita perbaiki. Menurut saya kombel yang kemarin-kemarin itu lebih cenderung sama seperti hari ini, klasikal. Jadi kemungkinan informasi yang didapat itu tidak tajam kepada masing-masing kami. Berbeda halnya kalau kombelnya dibentuk lebih, kelompoknya lebih kecil,
kemudian berbagi rasa dalam kelompok kecil itu mungkin lebih banyak ilmu yang didapatkan, kompetensi yang didapatkan karena masing-masing bisa bertukar pikiran dengan kelompok yang lebih kecil. Ini hemat pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Alfian. Sudah enak, katanya sudah santai, ya. Cuman belum makan minum aja kali ya. Kalau kemarin-kemarin kan agak banyak aturan yang harus kita terapkan. Tapi karena di sini ada Pak Budi menyarankan untuk sahabat, kita santai sekarang. Oke ya, Bapak Ibu setuju ya? Oke. Rasanya ini kembali ke saya ya. Pak Yuswan, kenapa kita jawab ya, saya jawab ya. Kenapa sore hari jam 2:30? Karena gini, mohon maaf Pak Puji, untuk kalau pelaksanaannya pagi, ya, ini kan ada salary yang diberikan. Kalau dia melewati dari jam kerja kita, itu baru bisa dapat. Tapi kalau tidak melewati dari jam kerja, itu otomatis tidak bisa dapat. Itu kenapa kita laksanakan sore hari, itu alasannya, ya. Jadi ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau pagi hari, ya kaku aturannya. Jadi kita sehari kerja itu 8 jam. Kita kan 40 jam, Bapak Ibu ya, seminggu dibagi 5 hari karena kita full day, ya. Full day ini artinya satu hari itu 8 jam. Hitung mulai dari jam 7 sampai jam berapa kita itu kalau 8 jam? Jam 3. Jam 3 kita, ya. Lewat dari jam 3 baru kita dapat. Tapi kalau tidak sebelum jam 3 kita melaksanakan, sama sekali itu tidak akan dapat karena itu peraturannya. Tuh. Itu yang mengeluarkan aturan itu dari Kemendikbud ya. Kemarin saya diperiksa oleh Irjen, misalnya pernah diperiksa Irjen dan usulannya itu. Terus Pak Yuk, jadi semua kalau bisa aktif semua berbicara. Ya. Mohon maaf, sebenarnya kombel itu sudah kami laksanakan, cuman secara tidak langsung kami nggak jadi kalau kami lakukan itu termasuk kombel. Di sela-sela waktu libur panjang, kami break. Dengan saya harus dari dulu dan ada input yang menurut saya baik. Memang benar-benar menyenangkan dari sisi informal, tapi ya asik aja. Saja sih, mungkin ini juga bisa diterapkan kalau ada waktu panjang kita bareng-bareng Nanti kita cari tempatnya ya Pak Yudya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bungki Kalmati, narasumber kita hari ini 3 kali kompel saya merasakan adanya peningkatan atau sudah mulai terbiasa lah ya. Apalagi dengan harapan kita mendapatkan sertifikat yang nanti bermanfaat untuk diisikan di PNM. Nah, hanya mungkin ke depan ya kita akan coba supaya seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, kita ilmunya dapat tapi sisi healingnya itu dapat. Gimana kalau tempatnya kita cari yang misalnya di kayak taman hutan seperti itulah, outbound lah istilahnya, tapi kita dapat juga, jadi ya pikiran kita lebih fresh, kemudian ya ilmu juga dapat. Ini usul saja. Oke, nanti direncanain ya Pak Redi ya, dikembalikan ke Humas yang biasa merencanakan healing, jalan-jalan. Pak Ayub terima kasih. Iyalah, jalan kemarin itu termasuk ya, tapi asal jangan membicarakan cewek ya. Kemarin
pendidikan. Oke, kita lanjut. Oh ya, Bu Leli, monggo, silakan. Kalau saya meninjau efektivitasnya Bu dari segi materi yang diberikan terhadap dampaknya bagi saya di dalam pembelajaran. Kemarin kita meninjau budaya positif. Nah, disiplin. Nah, dari situ saya mengenal konsep restitusi itu. Nah, segitiga restitusi. Setelah itu, yang selama ini saya menegur siswa tidak marah juga Bu, tapi cenderung untuk menyentuh perasaannya. Nah, rupanya yang saya lakukan itu salah, membuat anak merasa bersalah, tidak sesuai dengan itu. Nah, jadi kemarin saya cobakan, saya sudah bisa menerapkan segitiga restitusi itu, menanyai dia kenapa berbuat begitu, terus kalau begitu apa-apanya. Nah, dia menjelaskan, oh ya Bu, saya begini kan. Jadi dampak dari segi materi yang kami terima dari Kombel ini sangat terasa dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Leli. Rasanya itu setuju ya, setuju semua itu bahwa segitiga restitusi itu sangat berguna, sangat penting bagi kita untuk menyelami bagaimana pribadi anak itu, ya. Dan tapi jangan sampai dia nangis, kita ikut nangis, ya. Akhirnya pulang, saya nangis Bu, gak tahan, saya mau pulang. Betul gak Pak Muslim? Melampun masalahnya dia ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Bu Leli. Yang kedua, bagaimana efektivitas komunitas belajar memanfaatkan platform Merdeka Belajar di satuan pendidikan kita. Gitu. Bapak Ibu yang sudah menggunakan PMM, sudah semua ya? Sudah semua. Kira-kira berguna atau tidak itu? Sangat berguna bagi kita. Jadi banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari PMM ya. Tidak hanya di bidang pendidikan atau mata pelajaran kita sendiri, tetapi di bidang umum pun sangat banyak. Jadi salah satunya kalau misalnya Bapak Ibu pernah melihat PBD itu dasarnya kita untuk membuat program kerja yang ada di sekolah kita. Supaya apa? Supaya tahun depannya kita sudah bisa tahu bagaimana kemajuan yang sudah kita dapat di sekolah kita. Jadi kalau misalnya PMM sekarang kita lihat mengenai AN, asesmen nasional, terus anak melaksanakan asesmen nasional di bulan September, ya. Terus kemudian hasilnya sudah ada, kita kaji. Kayak tahun kemarin kan sudah kita kaji ya mengenai harapan pendidikan kita. Kita perbaiki programnya. Tahun depan itu ternyata ada peningkatan, khususnya di iklim keamanan. Ya Bapak Ibu, kemarin kan kita bahas mengenai iklim keamanan bahwa iklim keamanan kita turun. Ya, kemarin Bapak Ibu ingat ya? Ya, kemudian ternyata setelah dilihat harapan pendidikannya tahun ini, iklim keamanannya naik persentasenya. Artinya di situ ada proses yang kita lakukan yang memberikan hasil yang positif untuk kita semua. Itu nanti kita bahas pada saat PBD. Nanti yang terakhir Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, dalam komunitas belajar di sekolah Anda berperan sebagai apa? Bapak Ibu bisa jawab sendiri ya. Sebagai apa? Kira-kira? Sebagai peserta. Oke. Kemudian yang keempat, bagaimana peran komunitas belajar dalam peningkatan kompetensi Bapak Ibu semua? Saya perlu jawabannya. Peningkatan kompetensinya, kira-kira ada apa tidak setelah melaksanakan Kombel? Ada nggak peningkatan kompetensinya, Bapak Ibu? Oke, Bu Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari komunitas belajar ini saya mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan, terutama tentang kompetensi pedagogik. Seperti kalau kita mengajar itu kita nggak bisa hanya memberikan ilmu saja kepada siswa, namun kita juga
memarahi siswa atau apa, kan harusnya nggak boleh gitu. Nah, namun kalau sudah dapat disiplin positifnya, agak lebih mengerem sedikit. Seperti kalau siswa buat salah, saya menyuruh mereka untuk merefleksi diri dan buat komitmen diri ke depan gitu. Nah, itu saja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Tadi Bu Roma mengatakan bahwa di sekolah ini tidak hanya mengajar ya, tetapi juga mendidik, gitu loh. Jadi banyak yang sudah Bu Roma dapatkan dalam setelah mendapatkan materi-materi dari hasil kompel. Ada yang punya ini lain? Nah, Lini, punya pendapat nggak kamu? Sudah mendapatkan Berat? Oke, Bu Sari ya. Oke. Jadi, Baik, terima kasih. Untuk peran komunitas belajar dalam peningkatan kompetensi itu sangat-sangat memiliki peran, terutama untuk pengembangan diri. Kami di sini adanya kolaborasi yang terbentuk di dalam Kombel ini, terutama untuk bidang team teaching, maksudnya seni seperti itu. Dengan adanya Kombel, kami bisa saling membantu berkomunikasi. Kami punya WA group. Kalau ada kesulitan di bidang kami terutama, itu kami bisa berkomunikasi dan mencari solusi seperti itu. Seperti contohnya pada saat saya menggarap membimbing siswa untuk ikut menjadi peserta FRS 2N, itu saya benar-benar disupport oleh teman-teman Azuma dan Pak Al, itu sehingga saya semangat dan bisa menggarap membantu siswa untuk mencapai prestasi di bidang seni tari terutama. Kemarin alhamdulillah jadi masuk ke masuk ya? Iya, tahun kemarin. Oh iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi di dalam Kombel ini kita bisa saling bantu satu sama lain ya. Kalau misalnya tidak ada yang dimengerti, bisa tanyakan kepada yang senior. Jadi yang senior juga mengayomi yang junior seperti itu. Jadi disinilah ada timbal balik di antara satu tim teaching atau dalam satu Kombel. Nah, kita dari tadi membicarakan Kombel, tetapi untuk visi misi kita sendiri di dalam Kombel itu apa sih gitu loh. Kita belum tahu, ya enggak? Belum ada juga kita pasang di mana di depan kantor TU juga kita belum ada yang namanya visi misi Kombel. Nah, disinilah kita mau belajar. Buka terus Pak Diki. Ya, konsep komunitas belajar dalam kurikulum merdeka. Ya, sekelompok guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka dan ingin menerapkan kurikulum merdeka dengan lebih baik di satuan pendidikan melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Jadi ini yang dimaksud dengan komunitas belajar dalam kurikulum merdeka. Tujuannya apa? Ada 5 tujuan utama dalam membangun komunitas belajar. 1. Mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. 2. Mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas. Ya, jadi ini kan dari berbagai macam mata pelajaran ya, bisa berkolaborasi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. 4. Mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Kemudian 5. Mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehingga berdampak peningkatan hasil belajar murid. Jadi dari kesemua ini tujuan utamanya adalah meningkatkan
kualitas hasil belajar murid. Jadi kita berkumpul ini jangan cuma berkumpul saja, ngobrol, gosip, ya, tetapi membicarakan sejauh apa sih yang sudah kita lakukan untuk memajukan kualitas dari hasil belajar siswa tadi, gitu loh. Ya, jangan jadi tidak berguna kualitas belajar kita, tapi di sini ada hasilnya. Apalagi kita nih kembali menjadi sekolah reguler. Perlu ibu bapak ketahui, saya kemarin dipanggil dan apa ya, dipanggil Pak Sutoko, Bu Muki, saya sudah ditelepon sama Pak Pejiko. Telepon kenapa Pak? Ditelepon bahwa beliau minta dibuatkan proposal pembangunan asrama langsung Bapak Ibu. Jadi kemarin pengumuman ya perpustakaan, besoknya itu saya dipanggil ketemu sama Pak Sutoko. Pak Sutoko minta dibuatkan proposal untuk diajukan ke Pak Pejiko. Ya, jadi ada katanya itu ada 2 tingkat, itu dari dana APBD, 3 tingkat dari dana APBN. Jadi doakan Bapak Ibu, ya, doakan nantinya kita dibuatkan asrama. Ya, posisinya masih tetap di lingkungan asrama di atas. Ya, jadi itu harapan kita. Sebelum saya sudah punya rencana jauh ya Bapak Ibu. Jadi sebelum saya pergi, asrama itu sudah ada. Pengennya seperti itu. Ya, Pak Puji doakan. Hah? Ada aja. Lanjut, Pak Diki. Ya, ini di Satuan Pendidikan. Komunitas belajar guru di sekolah merupakan sebuah kelompok atau komunitas yang terbentuk di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para guru dalam proses mengajar. Manfaatnya apa? Bapak Ibu bisa baca di depan. Pak Kohar, apa yang nomor 1 itu? Manfaatnya? Pertukaran pengalaman dan praktik baik. Kira-kira pernah nggak dilakuin ini? Pernah ya? Apa kira-kira praktik baik yang sudah pernah Pak Kohar lakukan? Misalkan saya dengan Pak Agus, misalkan sama-sama. Mana itu? Suatu ketika saya mengajar di kelas 10-8. Kebetulan Pak Agus juga mengajar di kelas 10-8. Nah, kemudian di situ ada salah satu siswa yang sepertinya butuh perhatian khusus. Nah, di situ Bu, kami saling bertukar trik untuk mengatasi salah satu siswa yang berkebutuhan khusus itu tadi. Triknya apa? Lebih spesifiknya anak ini sering melanggar kedisiplinan tentang seragam, Bu, misal. Bukan misal, memang benar. Tadi barusan juga seperti itu. Salah satunya mengeluarkan baju, tidak dimasukkan bajunya. Nah, jadi saya informasikan ke Pak Agus. Nanti Pak Agus juga akan memberi perhatian khusus kepada anak itu. Jadi sudah ada informasi terlebih dahulu dari saya supaya anak itu tidak melakukan hal yang sama lagi. Oke, terima kasih. Ya, itu ya boleh dikatakan itu salah satu kolaborasi. Yang lain ada nggak? Apa kira-kira? Ya, Bu Amel, tolong itu mic-nya.
Kita dengarkan. Ini nggak dibatasi waktu kan? Saya langkah ke nomor 5 ya, kolaborasi. Iya, kolaborasi, oke. Jadi aku lagi ingat ini langsung teringat, tapi kalau saya manfaatnya terasa sekali. Jadi seperti saya pelajaran bahasa Indonesia, jadi bukan cuma tim teaching satu mata pelajaran saja loh Bu bisa kolaborasi. Iya. Dan Pak Al dari Seni Budaya dan sekarang sedang kami lakukan dalam 1 minggu ini, kami berkolaborasi mementaskan pertunjukan drama karena memang ada materinya di mata pelajaran kami masing-masing. Cuma kami mengambil penilaiannya dari sudut yang berbeda. Kalau bahasa Indonesia dari kesusastraan dan keterampilan berbahasanya, tapi dari seni, dari artistiknya dan manajemen panggungnya. Dan itu sangat sangat efektif jadinya waktunya. Kemudian akan menambah wawasan pengalaman kami guru-guru dan sangat diapresiasi oleh anak-anak dengan gembira ya melakukan kertas itu. Dan hari ini kebetulan sedang dilaksanakan manfaat yang terasa dengan adanya Kombel Belajar ini. Iya. Oh, bagus Bu Amel, saya setuju itu. Iya Bapak Ibu, saya minta tolong Pak Riz nih nanti. Pak Riz tolong kira-kira mata pelajaran apa yang bisa disatukan. Jadi mereka bisa berbagi rasa, bisa berbagi praktik baik. Maksudnya itu dalam 2 jam mata pelajaran itu ada 2 mata pelajaran yang bisa digabungkan dan mereka saling mengisi satu sama lain. Ini ide bagus nih kayaknya ya. Tidak ada nih di sekolah lain. Salah satu nih jadi ini ya, jadi masukan nih. Terima kasih. Mungkin saya menanggapi sedikit. Kegiatan yang dilakukan oleh Bu Amel mata pelajaran bahasa Indonesia dan Pak Fatul mata pelajaran seni itu sudah dilakukan dari semester kemarin sebetulnya. Dan dari sisi konten serta pengetahuan anak itu mengalami peningkatan yang berbeda. Artinya dari sisi tinjauan materi itu anak-anak lebih luas pemahaman bahasa Indonesia dan seninya itu. Hanya mungkin perlu ada perbaikan ke depan karena setelah kami evaluasi ada sedikit kurang kepengawasan. Jadi kemarin dari beberapa kejadian anaknya itu ternyata latihannya itu di luar jam. Padahal kami memberikan waktu itu sesuai dengan permintaan izin dari guru mata pelajaran itu di jam pelajaran. Nah, jadi anak-anak ini kadang-kadang Sabtu sore atau Minggu sore datang tanpa ada pendampingan dari guru. Nah, jadi kami kemarin kebetulan hari Minggu ada kegiatan lari bersih PJ. Nah, itu ada beberapa anak yang mencoba, ada beberapa naik melalui jendela ke gedung ini, ada yang naik ke jendela melalui gedung D13 gitu. Ada anak laki perempuan di dalam di lantai 2. Kemarin Pak Erhan juga sempat memverbal beberapa anak. Nah, itu dengan dengan argumen mereka akan latihan bahasa Indonesia dan sebenarnya. Nah, mungkin kedepannya kami juga sangat berharap dukungan dari guru untuk dengan tegas tidak memberikan izin kegiatan itu di luar jam mata pelajaran. Karena izin di awal itu di jam pelajaran. Itu. Oke. Secara materi sangat positif, tapi dampak anak itu ingin bagus itu memanfaatkan waktu yang di luar kendali kita. Terima kasih. Oke, jadi mungkin ada masukan dari yang lain. Gimana caranya nih? Gimana solusinya? Ini baik, ini bagus gitu ya. Saya senang tadi dengarnya. Jadi ada 2 mata pelajaran yang disatukan dalam pembelajaran, sehingga hasilnya itu anak-anak mungkin lebih semangat di situ ya, lebih semangat untuk belajar. Tetapi untuk latihannya ini yang tidak memungkinkan,
Kalau misalnya ya tidak bisa dikontrol, kecuali kalau ini diawasi oleh Bapak Ibu guru yang mengajar. Itu. Pak Al-Fatul gimana? Ya. Ngantuk aku. Jangan Pak lihat pakai aktif hari ini. Gantung Bu. Biar silakan. Terima kasih sebelumnya atas izin berbicara. Ya, memang insiden tersebut bisa dibilang karena antusiasme dari siswa C17 kalau mau tampil itu baik apapun kegiatan pertunjukan ini maksimal ya. Jadi mereka kadang-kadang melupakan aturan. Nah itu padahal itu jauh sebelum eksekusi di acara pertunjukannya pada sudah 3 hari kok mereka kita jalani ya. Jumat ini terakhir. Terima kasih juga untuk Pak Aris telah mengizinkan dan mohon maaf juga kepada Pak Albian. Mungkin anak-anak nih kadang-kadang sudah ditegaskan dari awal Bu. Kalau Pak Al tidak mengizinkan latihan di sekolah saat hari libur. Jadi kejadiannya itu saat Pak Al mendampingi siswa ke DPR hari Minggu kemarin Bu. Ditelepon gitu. Kaget juga sebenarnya sampai ada yang jebolin pintu. Nah itu kan berarti praktik baik, tapi pada nyatanya anak-anak kurang mencerna gitu. Kenapa sih tidak boleh latihan di sekolah? Itulah sebenarnya. Kalau 1-2 orang saja bisa mungkin, tapi tidak seluruhnya kita bisa pegang omongan siswa-siswi. Padahal sudah ditegaskan gitu Bu. Nah itu mungkin Bu evaluasinya kalau memang dapat diizinkan kembali kalau Pak Al harapannya, iya selain diawasi Bu, harapannya Pak Al Bu, mumpung Ibu masih di sini memiliki, iya harapan besar saya Bu di SMA 17 ini salah satu sekolah yang saya banggakan. Dulu saya pengen sekolah di sini, tapi nyatanya beruntung menjadi Pak Al pengen saya keluar. Maksudnya gini Bu, ada capaian sih kalau Pak Al di 17 nih, kalau sering cerita sama senior seperti ada festival drama misalkan, tapi agak sulit dengan kondisi yang sekarang, tapi hanya mimpi, tapi kalau bisa tercapai kenapa tidak. Seperti fasilitas, perlahan-lahan Pak Albian sudah memberikan fasilitas yang luar biasa seperti sound system, kesiswaan udah mulai ada sendiri gitu. Alat musik mungkin lagi ditunggu. Yang paling utama harapan sama Bu Bungki ada ruangan kesenian khusus gitu Bu. Ini kami tim pitching sering bercerita gitu. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan juga seperti SMA 5 Sumsel gitu memiliki panggung sendiri, atau bukan panggung sih lebih tepatnya lab. Jadi kami bisa menampung barang-barang kami yang susah bener ngaturnya. Pak Albian mohon maaf sekali lagi, yang paling repot tuh Pak Al selalu berurusan sama Pak Albian karena kecerobohan Pak Al, mungkin komunikasi sama anak-anak juga kadang susah gitu. Tidak satu orang yang bisa dipercaya gitu, tapi ada juga yang bisa dipercaya gitu. Mudah-mudahan selain gedung asrama, lab seni atau ruang seni khusus yang tidak mengganggu jam pelajaran, jadi anak-anak SMA 17 tidak dikenal hanya akademik, tapi prestasi kreativitasnya makin tinggi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak Alfian. Ini kayaknya hari ini curhat semua nih kayaknya. Bu, saya justru yang tidak mendukung program ini. Jadi saya bertolak belakang. Satu, alasannya dasarnya kita sudah punya P5 yang di blok. Kenapa Mapel tidak masuk ke dalam proyek P5 yang di blok? Kalau alasan teknis tadi yang disampaikan Pak Al-Fatul, menurut saya ada 2 kegiatan yang bernuansa sama tetapi berbeda gitu. Padahal kita membuat P5 di blok itu supaya seluruh Mapel ini terwakilkan dalam proyek itu. Kenapa tidak dikemas bersama-sama? Kalau begitu nanti Mapel lain juga berdiri sendiri, nanti Bu Vera sama Bu Susi mau bikin proyek sendiri juga gitu. Akhirnya nanti kurikulum lagi kebingungan. Selain dari teknis, karena memang 3 minggu Bu, Sabtu Minggu, endingnya kemarin seksal. Anak perempuan loncat dari jendela, pintu dibobol gitu. Gak ada yang dampingin, saya udah berapa kali. Dari tahun kemarin sebenarnya kasus ini terjadi, cuma gak kami sampaikan gitu. Sampai saya dekat, maaf kalau nggak dibedakan, saya bawa rapat masalah ini. Jadi saya agak keras kemarin.
Anak-anak itu ada yang berduaan, berarti 3. Ada yang ngawasin Bu, apa yang dilakukan. Ya, jadi menurut saya kalau mau bikin konsep seperti seni segala macam itu baiknya masukkan ke dalam proyek saja. Kita mau dalam proyek mereka itu dalam modul proyek nanti ada nilai-nilai seni yang digabungkan dengan proyek. Lebih mudah kita awasi setiap saat. Oke. Ya, kemudian 3 minggu itu waktu yang lama untuk anak bersiap gitu dengan kelas perpindahan kita itu anak latihan di kelas ini setelah pelajaran misalnya bahasa pelajaran saya lihat meja 3 tingkat di kelas mau belajar turunin meja dulu ini mengganggu. Kemudian untuk ruangan Ibu tahu lah yang lain. Jadi saya tidak sependapat karena kita dengan kurikulum Merdeka ada proyek yang sudah kita blok atau enggak proyeknya balikan ke ruang belajar nggak usah di blok. Maka bisa jalan proyek Pak Al sama Bu Amel, proyek Pak Wahyudi dengan Pak Kohar gitu. Oke, ya. Oke Bu, Ya, terima kasih. Jadi gini, terima kasih atas curhatnya semua. Nanti ini kita bicarakan di kurikulum bagaimana solusinya, gimana jalan keluarnya. Karena kalau ada sebab, pasti ada akibat gitu loh. Jadi ini akan kita bicarakan nanti ya di waktu yang berikutnya. Oke, kita lanjut dulu di sini ya. Oke, gimana? Terima kasih Pak Al sama Ibu Amelia. Memang pendekatan pembelajaran kurikulum Merdeka memungkinkan untuk kita teaching, Bu ya. Dengan catatan kita tetap membedakan apakah kegiatan itu intra, ko, atau ekstrakurikuler. Tadi kelihatannya intra rasa ekskul rasanya, ya. Maka kita tetap mengacu. Kalau kegiatan intra, artinya pelajaran bahasa Indonesia dan kesenian itu harus mengacu pada CP yang sama, ya, CP yang sama. Kalau CP-nya sama, TP-nya sama yang disusun, boleh saya kira, ya. Banyak sekolah-sekolah yang menggunakan pendekatan tematik, ya, misalnya ekonomi dengan bahasa Indonesia, dengan apa ya geografi, begitu, boleh. Ya, tapi dengan CP yang sama atau susun TP yang sama, ya. Jadi kita nggak boleh apa ya dicampur aduk. Tadi saya bilang tadi intra rasa ekskul gitu loh, ya. Nah mungkin solusinya yang disampaikan Pak Al juga bagus Bu Pungki, ada ruang kesenian khusus, ya boleh itu nanti untuk jadi apa laboratoriumnya, ya. Ada di atasnya. Rasanya di sini dulu. Ada kan di sini alat-alat ya? Ada di atas, tapi ya ada. anak takut kali. Iya, di sini bed dulu. Kalau nggak Gak salah. cuma anak kali yang takut ya, Pak Al tuh juga takut. Ya, dulu saya sahabatnya. menempati ruangan ini dulu saya. Jadi saya tahu di sini angklung, di sini alat-alat bed, ya, di sini sound system simpennya Bapak Ibu. Ya, tapi gitu loh. Kita jadi cari jalan tengah. Yang disampaikan Pak Alfian juga benar. Karena ini kegiatan intra kok diadakan pada jam libur sekolah, begitu loh. Ya, tentu ini pengawasannya harus ekstra. Gitu. Kalau ekstra mungkin sekolah nanti menyediakan kegiatan ekstra betul seperti itu yang ada alat-alat kesenian yang lengkap. Saya kira itu ya, Pak Al sama Ibu. Terima kasih. Ya, Kita lanjut yang ini dulu. Ya, lanjut. Rapat yang ini nanti yang berikutnya, Bu Amel. Nanti waktunya habis kita. Nggak dinilai lajunya. Oke, kita lanjut. Ini pertukaran pengalaman praktik baik. Oke, ini manfaatnya ya, terus lanjut. Pengembangan keterampilan, motivasi dan dukungan. Lanjut. Kolaborasi, tadi sudah kita bahas mengenai kolaborasi. Berikutnya, ini. Nah, ini peran komunitas belajar dalam IKM. Rasanya sudah tahu semua peranannya apa. Ini di dalam IKM. Lanjut. Diki. Ini di depan 3 jenis komunitas belajar. Ya, 3 jenis komunitas belajar. Yang pertama komunitas belajar dalam sekolah. Siapa
saja guru dan kepala sekolah dalam satu sekolah yang sama? Iyalah, nggak mungkin ya gurunya di sini, kepala sekolahnya bukan lagi dalam sekolah itu. Kemudian komunitas belajar antar sekolah, di situ ada MGMP, KKG, MKKS, K3S, komunitas guru penggerak, itu komunitas belajar antar sekolah. Kemudian komunitas belajar daring dalam jaringan, belajar bersama dalam sebuah platform daring tertentu seperti Facebook, WA, kemudian Telegram, dan lain-lain. Penggeraknya siapa saja? Yang di dalam sekolah, penggeraknya adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Pengawas Pak Puji, makanya Pak Puji sering-sering kesini Pak Puji. Udah kenal kan sama Pak Puji? Udah, oke, ganteng orangnya ya. Kemudian penggerak komunitas, anggota komunitas yang ditunjuk potensi penggerak komunitas yaitu mitra pembangunan. Apa yang dimaksud dengan mitra pembangunan Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mitra pembangunan ini apa sih? Mitra itu ada dua, bukan mitra bangunan mitra 10. Mitra pembangunan, mitra itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada mitra daerah, ada mitra pembangunan. Mitra daerah itu adalah lembaga pemerintah. Ya, contohnya kan ada nih, udah pernah nih jaksa masuk sekolah, apalagi Polda, polisi masuk sekolah, itu namanya mitra daerah. Nah, yang sekarang mitra pembangunan apa Bapak Ibu? Kira-kira ini yang sering menikmati persahabatan dengan mitra pembangunan ini perpustakaan. Siapa? Oh, PTBA itu adalah mitra pembangunan. Kenapa disebut mitra pembangunan? Kita mendapat keuntungan dari PTBA itu, tetapi PTBA itu tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Apa yang bisa kita kasih untuk dia? Enggak, dia nggak mengharapkan apa-apa. Tetapi kita mendapatkan keuntungan dari PTBA. Itu yang namanya mitra pembangunan. Banyak mitra pembangunan di daerah kita, antara lain ada Pegadaian, kemudian ada bank, kemudian ada industri, ada Pertamina, itu yang disebut dengan mitra pembangunan. Jadi ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. 3 ide besar Kombel. Ini nggak usah deh, lanjut. Membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, kita di sini diharapkan membuat komitmen ya. Nanti saya minta tolong sesuai dengan mata pelajarannya, masing-masing membuat komitmen untuk nanti kita satukan pendapatnya. Komitmennya itu apa untuk sekolah kita? Oke, lanjut. Nah, apa yang kita lakukan itu berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Sering ya kita lakukan, ibu-ibu di dalam kelas, bapak ibu di dalam kelas sudah sering melaksanakan, yaitu refleksi awal, kemudian perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ini siklusnya. Apa yang bapak ibu lakukan di dalam kelas. Oke. Tujuannya adalah agar terjadi perbaikan pembelajaran. Lanjut Pak Diki, main HP Pak Diki. 4 pilar. Ini yang mau kita bahas, yang mau kita buat. Ya, apa saja 4 pilar itu? Yang pertama, visi bersama dalam Kombel Satuan Pendidikan. Dalam hal ini SMA Negeri 17. Kemudian misi kita apa, nilai bersama kita apa, kemudian tujuan bersama kita apa. Ini yang mau kita buat. Kalau visi sudah tahu semua, visi ini apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Hah? Apa yang dimaksud dengan visi?
visi itu adalah tujuan yang akan dicapai, sedangkan misi cara mencapainya. Yang lain? Sama baik? Sama baik. Visi itu sama aja dengan mimpi yang mau kita capai. Kata orang, capailah cita-cita dimulai dari mimpi. Mimpi kita apa? Mimpi jadi dokter. Itu kan mimpi jadi dokter. Ya Bapak Ibu kan sudah jadi guru ya. Anak-anak maksudnya itu. Anak-anak pengen jadi dokter. Pak Noli pengen jadi apa lagi Pak Noli? Dokter yang guru yang baik, ya enggak? Nah, itu ada caranya. Bagaimana cara mencapai itu? Itulah yang disebut dengan misi. Cara yang mau kita lakukan untuk mencapai visi atau mimpi ini tadi. Lanjut, pergi. Nah, itu pengertiannya Bapak Ibu. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang keadaan yang diinginkan atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh Kombel. Pemain dong. 2. Visi memberikan arah dan inspirasi serta menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Visi memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai inti dari organisasi atau komunitas. Pengembangan visi harus mencakup elemen aspirasional dan berorientasi ke depan, serta mencerminkan pemikiran inovatif dan ambisi untuk mencapai perubahan yang positif. Nih, ya, itu visi. Lanjut. Ini pengembangan misi. Jadi sudah dapat visi, dikembangkan menjadi bagaimana sih caranya untuk bisa mencapai itu, dituliskan di dalam misi, ya, misi atau jalan. Apa saja? Terintegrasi dengan visi, identifikasi fokus utama, tentukan tujuan bersama, sertakan nilai-nilai inti, sederhana dan mudah dipahami. Ini khusus untuk Kombel ya. Lanjut dulu. Setiap di dalam Kombel itu kita harus mempunyai nilai ini agar apa yang kita tuju tadi akan bisa tercapai dengan mudah. Jadi ketika kita kolaborasi atau misalkan berpendapat sama teman-teman yang lain tadi mudah. Jadi apa yang ingin kita capai itu akan jauh lebih mudah ketika kita memiliki nilai. Terima kasih. Kalau saya balik tanya, kira-kira nilai-nilai ini ada nggak di dalam selama kita melaksanakan Kombel? Bu Susi, contohnya apa yang sudah dilakukan? Jangan main-main Pak Resta. Baik, nilai-nilai. Jangan main-main Pak Resta. Iya, Bu Susi kurus. Baik, misalnya seperti profesionalisme, kita kan sudah mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh. Kemudian kolaborasi tadi contohnya sudah ada, misalnya seni dan bahasa. Kemudian pelajaran, ya semangat belajar itu seperti sekarang Bu, kami masih semangat belajar. Dan mungkin mengantuknya Pak. Tapi kata Ibu, tidak ada yang menjemput-jemput. Kami masih semangat. Maupun yang lainnya. Itu menurut saya Bu. Terima kasih. Tapi boleh kok kalau mau pulang. Ibu gender. Oke, ya, jadi inilah nilai-nilai kebersamaan yang harus ada di dalam Kombel kita, ya. Lanjut, Vicky. Terus, ini mencapai tujuannya. Tinjau visi misi,
kemudian spesifik dan terukur, realistis dan terjangkau, waktu yang ditetapkan, berkelanjutan dan berurutan. Ini tujuan kita bersama. Lanjut. Terus, nah, kembali yang tadi. Nah, ini contoh komitmen Bapak Ibu, ya, contoh komitmen. Tetapi yang mau ditugaskan ke Ibu, Bapak Ibu adalah membuat visi dan misi kombel kita beserta komitmen. Ya, terus Pak Iki, ini nanti terus. Nah, ini tahapan membangun kombel di sekolah. Yang satu, membentuk tim kecil, telah data hasil belajar murid, sosialisasi pentingnya kombel, memasukkan kegiatan kombel pada jam efektif, kemudian merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik, dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Ini tahapan membangun kombel. Tapi kita sudah ada kombelnya. Lanjut. Terus ini sudah tadi. Lanjut. Ini antar sekolah. Pengembangan kombel antar sekolah tadi ya, SKKS, K3S, kemudian FGMP. Ini masuk ke dalam pengembangan kombel antar sekolah. Lanjut. Refleksi, ya pasti dimulai dari refleksi awal. Refleksi seperti yang kita lakukan tadi, merefleksi kombel yang sudah kita lakukan beberapa kali, 3 kali yang lalu ya. Terus sudah lanjut. Sama saja sebenarnya Bapak Ibu urutannya sampai ke LK aja Pak Diki. Saya mau minta tolong buatkan visi misi. Nah ini, saya minta tolong Bapak Ibu membuatkan visi, kira-kira visi apa yang tepat setelah kita melakukan kombel 3 kali kemarin, ya. Yang tepat kira-kira visinya apa? Kami sudah buat, tapi rasanya visi itu belum tepat karena kita belum bersama-sama mengerjakan visi ini. Kemudian misinya apa? Setelah itu komitmen apa yang mau kita lakukan? Minta tolong Pak Diki dibagikan kertasnya itu per mata pelajarannya. Oke, ya sudah ada sih. Kami sudah buat sebenarnya Bapak Ibu untuk visinya. Tolong Bapak Ibu tambahkan. Enggak, di sini ada. Nama kombel kita kan 17 plus bergerak ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada visi misinya. Hanya saja saya mau minta tolong Bapak Ibu untuk mengkajinya atau menambahkan kira-kira apa sih yang kurang di dalam visi misi ini. Kalau itu sudah oke, Bapak Ibu tuliskan aja di situ. Visinya oke. Pak Yus pada mau susah. Udah oke itu. Ini karena mau ini Pak, kalau ada fasilitas atau ditanya. Sama seperti visi misi sekolah kita mengerjakannya bersama-sama. Sekarang karena kita sudah melaksanakan kombel, kita juga mengerjakan visi misi kombel ini secara bersama-sama. Jadi kita satu tujuan. Kita tahu visinya ini, misinya ini. Ya. Boleh Bu Lelis, monggo silakan ditambahkan. Gitu, dituliskan di kertas, nanti kami ada
yang bagian mengkaji, ada Bu Indah, ada Bu Rahmi yang nanti akan memasukkan kembali. Langsung komitmen ya Bapak Ibu, komitmen. Ada 3 berarti, visi, misi, komitmen. Silakan Bapak Ibu buat berdasarkan titik-titiknya. Kerjasama. Benar kata Bu Leli tadi, dilihat dari nilai-nilai kebersamaannya juga. Ya. Mana tadi? Diki hilang. Monggo Pak Puji itu sambil disambi, diminum. Coba dicek, kalau ada yang kurang boleh mengutarakan pendapat. Enggak. Orang tadi lewat-lewat baik. Banyak. Enggak, banyak yang lewat-lewat. Enggak, Mbak. Dengan tanah, nanti bibitnya dari sekolah, bukannya dari anak-anak. Anak-anak cuma bawa kantong bekas rinso, kemudian sama tanahnya. Itu aja Bapak Ibu. Nanti bibitnya kita carikan dari sini. Oh. Oh ya, Bu Desi mana Bu Desi? Itu kita udah dapat 100 bibit ya? 101. Berarti ya nggak apa-apa lah ya, semakin banyak semakin baik kan? Nanti kalau misalnya panen, yaudah kita panen sama-sama. Kalau mau dijual, jual aja sama-sama, ya nggak? Hasilnya kita bagi rata orang 150. Ya Mas Bambang ya? Ya? Setiap kelas menanam cabai sebanyak jumlah anak 36 orang, berarti 36 kantong tanah, merefleksikan dan mengevaluasi serta menindaklanjuti hasil belajar hari ini. Yang berikutnya lagi menjalin
menjalin kolaborasi antara anggota komunitas sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Menjalin kolaborasi antara anggota komunitas sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Sesama Pak Diki, bukan sesama. Kalau di situ menjalin berarti tadinya tidak terjalin. Berarti meningkatkan. Kalau yang visi itu kan kita ingin pencapaiannya lebih tinggi dari yang kemarin. Lanjutkan kolaborasi, mungkin aja kali Pak Diki. Enggak ada kolaborasi awalnya berarti meningkatkan kali ya. Meningkatkan bisa. Nah yang terakhir komitmen dari kami akan menerapkan komitmen komunitas, kami akan menerapkan praktik terbaik untuk mendukung pembelajaran peserta didik. Menerapkan praktik terbaik untuk mendukung pembelajaran peserta didik yang efektif. Efektif ya. Terima kasih. Lanjut, bahasan. Gak bisa. Tes. Terima kasih. Untuk visi mungkin ditambahkan kata-kata kolaboratif. Kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Partisipasi dan kolaborasi. Beri warna merah, beri warna merah saja tambahannya untuk membedakan dengan yang lama. Untuk misi udah pas, untuk komitmen yang poin 1 sama, poin 2 mengutamakan kebutuhan dan potensi setiap anggota komunitas. Mengutamakan kebutuhan dan potensi setiap anggota komunitas. Ya, udah, terima kasih. Lanjut, Pak. Ekonomi ya, ekonomi. Ekonomi dulu. Kalau isinya sih pada prinsipnya sama, cuma perlu ditambahkan satu kata, yaitu menyenangkan. Jadi inspiratif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Bisa juga kolaborasi dan menyenangkan. Nah, bawahnya mau terus kalau misinya oke, setuju semuanya. Terus komitmen kita adalah komitmennya kita nambah bertanggung jawab dan kami bertanggung jawab dalam proses terwujudnya profil pelajar bertanggung jawab dalam proses terwujudnya profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Belakangnya dari Penjas PJOK. Baik, izin Bu bicara. Saya izinkan. Untuk visi, untuk dari PJOK ada tambahan
sedikit untuk kata-kata berprestasi setelah kata kreatif. Untuk pada misi Bu, kebetulan sangat sama misi kami dengan tim biologi di Boyan Jepang, salah satunya sangat berkolaborasi kami. Sedangkan ada tambahan satu dari kami untuk misi, yaitu meningkatkan kreativitas anggota dalam berbagai kegiatan. Aktivitas ya? Iya. Berbagai kegiatan ini dalam kurung di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Untuk komitmen komunitas Ibu, apa yang jadi misi kami sudah sejalan dengan dari tim ekonomi Ibu, bertanggung jawab untuk melakukan proses tersebut yang berkaitan dengan berbagai kegiatan tadi Bu. Mungkin itu Bu, mungkin ada tambahan dari lanjut. Ada bersama. Itu sudah ada di atas semua, sudah sama yang Oke, lanjut. Dari fisika Ibu, untuk visi semua poin-poinnya sudah ada di depan. Tambahan untuk misinya, membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Kemudian komitmennya, kami akan mengikuti kegiatan komunitas belajar dengan aktif dan antusias sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ya, sudah cukup. Pak Puji, gimana? Menikmati dia kayaknya. Sudah, oke, lanjut. Anwar. Oke, dari sosiologi mungkin dari visi dan misi tidak ada yang kami tambahkan, sudah menjadi cukup. Mungkin dari komitmen saja yang akan kami tambahkan satu poin, yaitu kami akan mewujudkan interaksi yang positif dalam anggota komunitas. Komitmen ini janji loh ya. Itu saja dari janji loh ya. Saya berjanji. Terima kasih. Oke, Susi. Susi. Sudah lebih kurus? Oh sejarah. Aku dulu. Ya, visi dan misi kami ditambahkan rekreasi. Apa Pak? Menyenangkan, rekreasi. Ya. Ya, itu ya. Misi kami tambahkan tolong meningkatkan kerjasama lintas mapel. Meningkatkan kerjasama lintas mapel di setiap pertemuan komunitas pelajar. Meningkatkan apa tadi? Meningkatkan kerjasama lintas mapel di setiap pertemuan komunitas pelajar. Nah ini gara-gara Al-Fatul ini. Komitmen bersama, tolong tambahkan, kami mewujudkan dan melaksanakan. Kami akan mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi secara konsisten dan berjiwa sosial.
Cuma gue nanti Pak ya. Terima kasih. Konsisten dan berjiwa sosial. Udah, lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kalau sekarang masih ada PKM dan pendidikan Pancasila, karena visinya sudah begitu banyak, mungkin nanti akan di situ juga nanti akan diringkas kembali ya Bu. Begitupun dengan misi, kami hanya akan menambahkan komitmennya, yaitu kami akan mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Itu komitmen dari kami. Itu saja, terima kasih. Selesai? Oh, boleh lipas tuh, karena sudah selesai. Oh, kolaborasi tadi ya, benar ya? Masuk ya. Oke. Kita lihat ini visi ya, Bapak Ibu, seperempat jam lagi Bapak Ibu. Visi. Nah, kita lihat terwujudnya komunitas belajar yang inspiratif, interaktif, dinamis, kreatif, berprestasi, inovatif, menyenangkan, rekreasi, dan profesional. Iya, kalau yang namanya visi Bapak Ibu, kalimatnya itu lugas, tepat sasaran, itu mimpi kita, gitu loh. Kalau misalnya ini dimasukkan semua bingung nanti. Ada kata-kata yang merangkum semuanya, kira-kira Bapak Ibu. Ada kata-kata yang merangkum interaktif, dinamis, kreatif, berprestasi, inovatif, kira-kira apa? Senang yakin itu. Rekreasi, interaktif, bahasa Indonesia gimana nih? Mana nih orang-orang bahasa Indonesia udah kenyang? Inspiratif, rekreasi itu udah masuk menyenangkan ya enggak? Tidak usah dimasukkan lagi. Inspiratif, kreatif, inovatif itu masuk sama kan? Inovatif ya. Inspiratifnya buang. Dinamis, iya. Berprestasi, inovatif, kolaboratif. Ini semuanya profesional loh ini. Semuanya masuk profesional itu. Berprestasi, komunitas belajar yang ini yang berprestasi anaknya loh. Kita membentuk kelompok ini, di sini kita membicarakan atau merefleksi apa yang sudah kita lakukan ya dalam pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas belajar dari peserta didik. Nah, kira-kira berprestasi masuk ya? Inovatif itu bukannya terampil di dalamnya. Inovatif yang tadinya dia tidak punya pikiran, tidak punya ide, tahu-tahu dia memunculkan sesuatu yang baru gitu dari hasil yang lama. Dikombel.